Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Tak lupa juga salat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga beliau dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi masih dalam pembahasan salat-salat sunnah. Sebelum kita masuk pada salat-salat sunnah yang selanjutnya, kita kembali lagi menyebutkan salat sunnah yang kita telah sebutkan pada pekan lalu, ya, yaitu adalah salat sunnah duha, ya, dan juga salat sunnah isyraq. Ya, kemarin juga kita telah sebutkan bahwasanya salat isyraq ini adalah salat duha, ya. Jadi salat isyraq dan juga salat duha adalah sama, ya, adalah salat yang sama, akan tetapi ada perbedaan yang lebih spesifik, ya, antara salat isyraq dan juga salat duha. Yang pertama, ya, yang membedakan antara salat isyraq dan juga salat duha tentunya berada pada waktunya, ya. Kalau salat isyraq kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya waktunya dia itu terbatas, ya. Waktu daripada salat isyraq itu hanya berada di awal waktu duha saja, ya, di awal waktu duha, yaitu ketika matahari terbit setinggi tombak. Adapun jika di luar daripada waktu itu, ya, maka dia sudah masuk daripada salat duha, ya, di mana salat duha ini waktunya ketika matahari terbit sampai, ya, sebelum masuknya azan zuhur. Dan juga perbedaan yang selanjutnya, ya, yang membedakan antara salat isyraq dan juga salat duha berada di jumlah rakaatnya, ya, berada di jumlah rakaatnya. Kalau salat isyraq dia ini terbatas di 2 rakaat saja, ya, hanya 2 rakaat. Dia tidak memiliki jumlah minimal dan juga jumlah maksimal. Berbeda halnya dengan salat duha yang biasa, ya. Kalau kemarin kita sudah sebutkan jumlah minimal dalam melaksanakan salat duha itu hanya 2 rakaat, akan tetapi maksimalnya, ya, kemarin kita sudah sebutkan ada yang mengatakan 8 rakaat, ya, ada juga yang mengatakan 12 rakaat, ya, akan tetapi jumhur ulama pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya jumlah maksimal daripada melaksanakan salat duha yaitu tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Jadi mau melakukan 20, ya, terserah, mau melakukan yang lebih dari itu maka tidak menjadi masalah. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yang membedakan antara salat isyraq dan juga salat sunnah duha, ya, yaitu berada pada tempatnya. Kalau salat isyraq dia khusus dilakukan di masjid, ya, hanya khusus dilakukan di masjid sebagaimana kemarin kita sebutkan di dalam hadis, ya, yang berkaitan dengan salat isyraq. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, ya, yang dimana ketika orang melaksanakan subuh berjamaah tentunya dia melaksanakan di masjid, ya. Kemudian dia disebutkan ia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, yang dimana ketika dia melaksanakan sholat subuh maka dia tidak beranjak di
tempatnya. Adapun salat sunnah duha ya, maka boleh dilakukan dimanapun ya, entah itu mau dilakukan di masjid, mau dilakukan di rumah ya, mau dilakukan di kantor sekalipun, maka tidak menjadi masalah. Dan juga perbedaan yang terakhir antara salat isyraq dan juga salat duha berada di sebabnya ya. Tentunya ada sebab yang bisa ya, atau ada sebab yang harus dipenuhi agar salat isyraq ini terjadi ya. Jadi ketika sebab ini tidak dilakukan, maka salat isyraq ini tidak dapat dilakukan, atau salat isyraq ini berubah menjadi salat duha biasa ya. Apa sebab itu? Ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Yang pertama tentunya dia harus salat subuh berjamaah ya. Dia harus salat subuh berjamaah. Kemudian setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, dia diam di tempatnya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ya, hingga matahari terbit ya. Jadi ketika sebab-sebab ini semuanya ada salah satu yang tidak dilakukan ya, seperti contoh ketika dia setelah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia pulang ke rumahnya ya, kemudian dia melaksanakan atau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, maka dia tidak bisa mendapatkan salat isyraq ya, karena di hadis disebutkan ya, dia harus melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia diam sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Contoh yang lain, yang mungkin dia salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia diam di dalam masjid, akan tetapi dia tidak berzikir kepada Allah. Dia mungkin bercerita dengan temannya ya, atau mungkin sambil bermain HP di dalam masjid, maka dia tidak bisa ya mendapatkan pahala salat isyraq ya. Dia cuma bisa mendapatkan pahala salat duha biasa ya. Dan perlu kita pahami di sini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini maknanya sangat luas ya. Entah itu mau membaca Al-Qur'an atau bahkan mengikuti taklim ya, maka selagi dia itu berhubungan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi masalah. Adapun salat duha biasa ya, dia tentunya tidak memiliki sebab selagi dia dilakukan di dalam waktunya, yaitu ketika matahari terbit sampai sebelum masuknya waktu zuhur ya, maka itu adalah boleh kita melaksanakan salat duha. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi secara ringkas perbedaan antara salat isyraq dan juga salat duha. Dan sekarang binillah taala kita akan lanjutkan salat-salat sunnah yang selanjutnya, yaitu adalah salat malam. Adalah salat malam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu salat malam ya? Salat malam adalah salat yang dikerjakan dengan cara 2 rakaat ya, yang jumlah rakaatnya tidak terbatas, dan dia dikerjakan antara waktu isya hingga terbitnya fajar ya. Kita ulangi bahwasanya salat malam adalah salat yang dikerjakan dengan 2 rakaat ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh dikerjakan dengan cara 4 rakaat ya, akan tetapi pendapat yang paling rajih dalam melaksanakan salat malam yaitu dilakukan dengan cara 2 rakaat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salatul laili masna ya. Salat malam dilakukan dengan cara 2 rakaat, dan tentunya juga disebutkan dalam jumlah rakaat yang tidak terbatas ya, boleh dikerjakan sesuai dengan kehendak kita sekalian. Akan tetapi yang dimaksud daripada sini, yang disyariatkan bagi kita sekalian adalah waktunya ya. Kita dianjurkan melaksanakan salat malam, dianjurkan untuk memperlama melaksanakan salat malamnya ya. Entah rakaatnya mau sedikit, yang penting waktunya harus lama ya. Jadi mungkin di antara kita sekalian yang memiliki banyak hafalan ya, hendaknya kita memperpanjang bacaan kita sekalian ya. Kalau tidak ya, di antara kita sekalian yang mungkin memiliki hafalan yang terbatas ya, mungkin hanya menghafal surat-surat pendek saja, maka memperbanyak di ruku dan juga memperbanyak di sujudnya. Dan juga dikerjakan antara waktu isya dan juga terbitnya fajar ya, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya secara umum ya, salat malam ini boleh dikerjakan sebelum tidur ya, secara umum. Walaupun sebentar kita akan sebutkan juga beberapa ya, akan tetapi secara umum salat malam ini boleh dilakukan sebelum tidur ya. Mungkin setelah melaksanakan salat isya langsung melaksanakan salat malam ya, maka tidak menjadi masalah.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan sebutkan salat witir. Ya, apa itu salat witir? Di sini disebutkan secara bahasa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Manzur, ya. Al-witru wal watru al-fardu aw ma lam yatafashya minal adat. Ya, bahwasanya al-witru dan juga al-watru, ya, adalah sendiri, ya, atau bilangan yang tidak digenapkan atau bilangan yang ganjil. Adapun secara istilah, ya, salat witir ini adalah salat yang dikerjakan antara salat Isya dan juga terbitnya fajar, ya, yang menjadi daripada penutup salat. Ya, kita ulangi bahwasanya salat witir adalah salat yang dikerjakan antara salat Isya dan juga terbitnya fajar, ya, yang menjadi penutup daripada salat malam. Ya, jadi kita simpulkan bahwasanya salat witir dan juga salat malam tadi, ya, adalah dua salat yang berbeda, walaupun, ya, waktunya bersamaan dikerjakan, yaitu antara salat Isya dan juga terbitnya fajar, akan tetapi salat witir dan juga salat malam ini adalah salat yang berbeda. Dan juga di sini kita akan sebutkan, ya, apa perbedaan antara salat malam dan juga salat witir. Sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, bahwasanya sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam ucapan maupun perbuatan membedakan antara salat malam dan juga salat witir, ya. Begitu juga para ulama membedakan antara keduanya, baik itu secara hukum dan juga tata caranya, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya salat witir dan juga salat malam itu memiliki perbedaan, ya, entah itu perbedaan dari hukumnya dan juga perbedaan daripada tata caranya. Adapun dalil yang menunjukkan perbedaan salat malam dan juga salat witir datang dari sunnah Nabi SAW dalam bentuk ucapan, ya, yaitu terdapat pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW tentang salat malam. Beliau pun menjawab, salatul laili masna masna, ya, fa idza khasya ahadakumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ya, salat malam 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaknya dia salat 1 rakaat untuk menjadikan ganjil salat yang telah dia lakukan. Ya, kita lihat daripada ucapan Nabi SAW, Nabi menyebut salat malam dengan 2 rakaat. Ya, adapun ketika Nabi menyebutkan salat witir, ya, Nabi mengucapkan salat 1 rakaat, ya, untuk menjadikan salat ganjil. Ya, Nabi di sini membedakan antara salat malam dan juga salat witir. Adapun dalil, ya, yang datang dari Nabi SAW dalam bentuk perbuatan, ya, yaitu datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan dahulu Nabi SAW salat, ya, sedangkan aku sedang tidur terlentang di atas kasurnya, ya, dan jika beliau hendak melaksanakan salat witir, beliau SAW membangunkanku hingga aku juga salat witir, ya, di mana Nabi SAW mengerjakan salat malam tanpa membangunkan ibunda Aisyah, ya, sedangkan ketika Nabi SAW melaksanakan salat witir, ya, Nabi membangunkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang selanjutnya secara hukum, ya, apa hukum melaksanakan salat malam dan juga melaksanakan salat witir, ya. Di sini disebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat, ya, dalam wajibnya melaksanakan salat witir, ya, karena ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya melaksanakan salat witir ini hukumnya wajib, ya, sebagaimana yang diambil daripada perkataan Abu Hanifah, yang dimana beliau berpendapat bahwasanya salat witir ini hukumnya wajib, ya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya salat witir hukumnya wajib, ya, dan ini adalah salah satu riwayat yang diambil daripada Imam Ahmad, ya, sebagaimana Imam Ahmad pernah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat witir dengan secara sengaja, maka dia adalah orang yang buruk dan dia tidak layak untuk diterima persaksiannya. Ya, jadi Abu Hanifah menganggap bahwasanya salat witir adalah hukumnya wajib. Akan tetapi datang pendapat yang lain, ya, pendapat daripada mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya witir ini hukumnya adalah sunnah, ya, witir adalah hukumnya sunnah, dan ini adalah pendapat yang diambil daripada
madhab Maliki dan juga madhab Syafi'i. Ya, jadi tadi kita menyebutkan bahwasanya witir terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan wajib dan juga ada yang mengatakan sunnah. Adapun sholat malam, ya, sholat malam secara umum bahwasanya tidak ada khilaf. Ya, semua ulama sudah sepakat bahwasanya hukum melaksanakan sholat malam adalah hukumnya sunnah. Ya, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan melaksanakan sholat malam adalah hukumnya wajib. Ya, semua sudah sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka bahwasanya melaksanakan sholat malam adalah hukumnya wajib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di sini disebutkan perbedaan antara sholat tarawih dan juga sholat malam. Ya, perbedaan antara sholat tarawih dan juga sholat malam. Secara umum di sini sebutkan bahwasanya sholat tarawih dan juga sholat malam adalah sholat yang sama. Ya, sholat tarawih itu adalah sholat malam juga. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dari segi waktunya. Ya, dari segi waktu pelaksanaannya. Adapun sholat tarawih khusus hanya dikerjakan pada bulan suci Ramadan saja. Ya, adapun sholat malam, ya maka dia dilakukan di semua bulan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, wal muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Ya, bahwasanya yang dimaksud dengan salat di bulan suci Ramadan adalah salat tarawih. Ya, jadi perbedaan antara salat malam dan juga salat tarawih yaitu terletak pada pelaksanaannya saja. Ya, kalau Ramadan salat tarawih, kalau di luar bulan suci Ramadan atau di semua bulan adalah salat malam. Kemudian ya, perbedaan antara salat malam dan juga tahajud. Ya, perbedaan salat malam dan juga salat tahajud. Di sini disebutkan pada hakikatnya sholat malam dan juga sholat tahajud ini adalah sholat yang sama juga. Ya, jadi kita ambil kesimpulan berarti sholat tarawih, sholat tahajud dan juga sholat malam adalah sholat yang sama. Ya, sholat yang sama. Akan tetapi ya, perbedaan antara sholat tahajud dan juga sholat malam terdapat pada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hajjaj bin Amr Al-Mazini. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahajjadu ba'da naumihi wa kana yastannu qabla an yatahajjada. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahajud setelah bangun daripada tidurnya, ya, dan melakukan salat sunnah sebelum bertahajud. Ya, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi, pada sebagian malam maka bertahajudlah kamu. Ya, terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 79. Ya, di antara dua dalil ini ya, kita dapat pahami bahwasanya perbedaan antara sholat malam secara umum, ya, dan juga sholat tahajud, ya, bahwasanya sholat malam ini bisa dilakukan sebelum tidur dan juga sesudah tidur. Ya, adapun sholat tahajud, ya, dia maka harus dilakukan harus dilakukan tidur terlebih dahulu, ya, baru melaksanakan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud tidak bisa dilakukan tanpa ya melaksanakan tidur terlebih dahulu. Ya, jadi ketika ada seseorang yang mungkin dia begadang ya dari ketika malam sampai masuknya waktu subuh, berarti dia tidak dapat melakukan sholat tahajud. Ya, yang dia dapat lakukan hanya sholat malam seperti biasanya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan, ya, keutamaan-keutamaan melaksanakan sholat malam dan juga sholat witir. Yang pertama, keutamaan yang pertama dalam melaksanakan sholat malam yaitu mendapatkan kedudukan terpuji, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, semoga Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian keutamaan yang lain, ya, bahwasanya salat malam ini adalah sebaik-baik solat setelah solat wajib. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-muharram wa afdalus salati ba'dal fariyadah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa Muharram, dan sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam. Kemudian juga ya, di dalam hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam, bahwasanya sholat malam ini adalah kebiasaan para orang-orang yang soleh, ya, dan juga sholat malam ini adalah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga menggugurkan keburukan kita sekalian serta mencegah kita sekalian daripada perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihin qablakum wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsm." Ya, bahwasanya hendaklah kalian melaksanakan salat malam karena dia adalah kebiasaan daripada orang-orang soleh sebelum kalian, dan dia mendekatkan diri kepada Rabb kalian dan pelebur atas keburukan-keburukan dan juga pencegah daripada dosa. Kemudian ya, keutamaan yang lain, salat malam dapat menjadikan kita sekalian sebab untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyamun tadkhulul jannata bisalam." Ya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tertidur. Ya, niscaya kalian akan masuk surga dengan kondisi selamat. Kemudian ya, keutamaan yang selanjutnya, bahwasanya kemuliaan seseorang terletak atau tergantung pada salat malamnya. Ya, selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, dan juga orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat malam, tentunya dia juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu atau hadis sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam melaksanakan salat malam dan juga salat witir. Ya, tentunya sangat banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan, akan tetapi yang di sini disebutkan hanya beberapa saja. Dan kita lanjut lagi pada hukum, ya, hukum melaksanakan salat malam dan juga salat witir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum melaksanakan salat malam, ya, hukumnya adalah sunnah. Ya, sebagaimana Ibnu Hajar telah menjelaskan bahwasanya aku tidak melihat ada nukilan, ya, atau ada perkataan yang mewajibkan kecuali daripada sebagian tabi'in. Ya, jadi hukum asal melaksanakan salat malam sebagaimana kita katakan tadi di awal adalah hukumnya sunnah. Adapun salat witir, ya, terdapat perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Ya, tetapi yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang lebih rajih bahwasanya salat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan inilah pendapat daripada mayoritas para ulama. Kenapa salat witir hukumnya sunnah muakkadah bukan wajib? Ya, karena kita ketahui bahwasanya pada peristiwa Isra Mi'raj, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada Allah Subhanahu wa taala menerima perintah untuk melaksanakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat witir. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mendapatkan pahala atau mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu saja. Ya, salat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga salat subuh. Sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, salat witir ini tidak diwajibkan seperti bentuk daripada salat wajib, akan tetapi dia adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut pada waktu, ya, pada waktu pelaksanaan salat malam ataupun salat witir. Ya, di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang waktu melaksanakan salat malam. Innallaha zadakum salatan wa hiyal witr, ya, fasalluha fi ma baina salatil isya ila salatil fajri. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menambah salat atas kalian, yaitu salat witir. Ya, maka kerjakanlah di antara waktu isya sampai masuknya salat fajar, ya, atau salat subuh. Ya, akan tetapi, ya, Nabi di sini menjelaskan waktu melaksanakan salat malam, yaitu dari isya dan juga salat subuh. Ya, tetapi waktu yang paling utama melakukan salat malam yaitu tergantung daripada kondisi seseorang. Ya, jika dia mungkin
sanggup untuk bangun di sepertiga malam, ya maka itu lebih utama baginya, ya, karena itu adalah waktu yang sangat mustajab dikabulkannya doa-doa kita sekalian. Ya, adapun jika mungkin kita sekalian dikhawatirkan tidak bisa bangun ketika di sepertiga malam, ya, maka yang lebih utama bagi kita sekalian adalah melakukannya di awal malam, ya, di awal malam. Mungkin ketika selesai melaksanakan sholat isya, jika kita mungkin takut, ya, tidak bisa bangun di sepertiga malam, maka boleh kita melakukannya di awal malam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, ya, siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia witir kemudian dia tidur, ya. Dan barang siapa yang yakin untuk bangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam, karena bacaan di akhir malam dihadiri oleh para malaikat dan itu yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kita sudah sebutkan waktu yang lebih pas atau yang lebih utama dalam melaksanakan sholat malam dan juga sholat witir. Kemudian kita akan sebutkan jumlah rakaat, ya, jumlah rakaat dalam melaksanakan sholat malam dan juga jumlah rakaat dalam melaksanakan sholat witir, ya, dan juga tata caranya, ya, tata cara dalam melaksanakan sholat witir. Adapun jumlah rakaat daripada sholat malam, ya, tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi, mau beberapa pun maka terserah. Yang penting sebenarnya kita sebutkan tadi harus dilakukan dengan jangka waktu yang lama, ya. Adapun tata caranya dilakukan dengan cara 2 rakaat, ya, 2 rakaat, walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan 4 rakaat juga bisa dilakukan, maka yang lebih roji adalah 2 rakaat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salatul laili masna, ya, fa idza khasya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, ya, salat malam dengan cara 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir untuk masuk waktunya subuh, hendaknya dia salat 1 rakaat untuk mengganjilkan salat yang telah dia lakukan. Adapun, ya, tadi kita sudah sebutkan salat malam, sekarang salat witir, ya, salat witir, berapa rakaat yang disunnahkan untuk melaksanakan salat witir. Di sini disebutkan sangat banyak asar, ya, atau sangat banyak riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bilangan-bilangan atau angka-angka rakaat daripada salat witir. Yang pertama, rakaat yang disunnahkan untuk melaksanakan salat witir adalah 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Dalilnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, al-witru haqqun ala kulli muslim, faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Ya, salat witir, ya, wajib bagi setiap muslim, ya, barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat maka kerjakanlah, ya, barang siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat maka kerjakanlah, ya, dan barang siapa yang ingin berwitir dengan 1 rakaat maka kerjakanlah. Ya, adapun mungkin tata cara melaksanakan 1 rakaat, ya, sama halnya dengan salat-salat biasa, akan tetapi dilaksanakan cuma 1 rakaat saja. Kemudian riwayat yang lain disebutkan jumlah rakaat salat witir, yaitu adalah 3 rakaat, ya, 3 rakaat, sebagaimana yang disebutkan tadi hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, ya, radhiyallahu anhu, wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al, barang siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat maka kerjakanlah, ya, maka kerjakanlah. Akan tetapi di sini 3 rakaat, ya, bisa dilakukan dengan 2 cara, ya. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengerjakan 3 rakaat sekaligus, ya, dengan 1 kali tasyahud dan juga 1 kali salam, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin la yusallimu illa fi akhirihin, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir dengan 3 rakaat, ya, dan tidak salam kecuali di rakaat terakhir, ya, sebagaimana yang kita sering lakukan, ya, 3 rakaat tanpa adanya tasyahud, ya, atau tasyahud awal, 3 rakaat dilakukan secara sekaligus, ya, tasyahud akhir kemudian salam.
Adapun cara kedua ya yang dilakukan ketika melaksanakan salat witir 3 rakaat yaitu dengan melaksanakan ya 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan juga 2 kali salam ya, yaitu 2 kali 2 rakaat kemudian tasyahud kemudian salam, kemudian disambung lagi 1 rakaat kemudian tasyahud kemudian salam ya. Yang tidak boleh dilakukan ketika melaksanakan salat witir 3 rakaat ini seperti salat maghrib ya, tidak boleh melaksanakan salat witir sama dengan halnya melakukan salat maghrib, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kemudian riwayat yang lain bilangan rakaat daripada salat witir yaitu 5 rakaat ya, jadi boleh yang pertama 1 rakaat kemudian 3 rakaat, boleh juga melaksanakan 5 rakaat. Adapun 5 rakaat ini ya, maka dia hanya terdapat 1 cara, yaitu caranya dilakukan dengan sekaligus ya, sekaligus 5 rakaat sekaligus, berarti melaksanakannya 5 rakaat kemudian tasyahud kemudian salam ya, kemudian salam di akhir rakaat. Adapun dalil yang mensyariatkannya sama halnya dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari ya, faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat ya, maka kerjakanlah. Adapun tata caranya ya, dalil yang menjelaskan tentang tata cara melaksanakan salat witir 5 rakaat terdapat pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari sebanyak 13 rakaat ya. Beliau witir dengan 5 rakaat, tidak duduk tasyahud kecuali berada di rakaat terakhir ya. Jadi rakaat kelima berbeda dengan rakaat ketiga. Kalau rakaat ketiga tadi ya bisa dibagi, akan tetapi kalau rakaat kelima dia tidak bisa, harus dilakukan dengan cara sekaligus. Taib, kemudian jumlah yang selanjutnya yaitu melaksanakan salat witir dengan 7 rakaat ya, melaksanakan dengan 7 rakaat, dan 7 rakaat ini juga memiliki 2 cara ya, memiliki 2 cara. Cara yang pertama melakukannya dengan 7 rakaat sekaligus ya, salat 7 rakaat sekaligus ya, ketika rakaat ke-7 tasyahud kemudian salam. Adapun ya cara yang kedua yaitu melaksanakan 6 rakaat kemudian tasyahud tanpa salam ya, jadi tasyahud awal kemudian bangkit 1 rakaat, kemudian setelah melaksanakan rakaat yang ke-7 ya baru tasyahud kemudian salam ya. Kita ulangi, kalau melaksanakan 7 rakaat ya ada 2 cara. Yang pertama dilaksanakan 7 rakaat sekaligus ya, kemudian cara yang kedua ya melaksanakan 6 rakaat ya, kemudian setelah 6 rakaat duduk tasyahud, akan tetapi tanpa salam ya. Setelah tasyahud kemudian bangkit, menyambung lagi rakaat yang ke-7, kemudian tasyahud lagi ya, dan kemudian salam. Adapun dalil ya yang menunjukkan tentang bolehnya melaksanakan salat witir sebanyak 7 rakaat datang dari Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu ya, autiru bi khamsin aw bi sab'in, witirlah kalian dengan 5 atau dengan 7 rakaat. Taib, kemudian bilangan yang selanjutnya setelah 7 yaitu 9 ya, 9 rakaat. Dan ini juga 9 rakaat terdapat 2 cara juga ya. Cara yang pertama dengan 2 kali tasyahud ya, sama halnya dengan tadi yang 7 rakaat ya, akan tetapi cuma beda jumlah saja. Akan tetapi di sini 9 rakaat ya, dia dikerjakan 8 rakaat kemudian tasyahud ya, kemudian tasyahud tanpa salam ya, kemudian bangkit lagi 1 rakaat kemudian tasyahud baru salam ya. Jadi 2 kali tasyahud akan tetapi 1 kali salam. Adapun cara yang kedua ya, yang sama dengan hal-hal yang salat-salat yang tadi ya, atau jumlah-jumlah yang tadi, yaitu dilakukan dengan langsung ya, berarti langsung dilakukan dengan cara 9 rakaat ya. Akan tetapi walaupun kita sudah menyebutkan beberapa jumlah atau rakaat daripada salat witir ya, akan tetapi di sini disebutkan bahwasanya boleh ya, boleh melakukan salat witir dengan jumlah rakaat yang lebih banyak lagi ya, boleh melaksanakan salat witir dengan jumlah yang lebih banyak lagi, akan tetapi dengan tentunya dengan hitungan ganjil ya, mau itu 11 ya, mau itu 13 ya, dan juga yang lain seterusnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita masuk pada yang selanjutnya, itu permasalahannya, ya. Bagaimana apa hukumnya mengqadha salat witir, ya, mengqadha salat witir. Di sini disebutkan bahwasanya jika ada seseorang yang dia sudah terbiasa melakukan salat witir, ya, kemudian dia tertidur dan tidak dapat melakukannya, ya mungkin orang tersebut mungkin sangat kelelahan, ya, yang mungkin tiap malamnya dia senantiasa melaksanakan salat witir, akan tetapi di satu malam, ya, dia mungkin sangat kelelahan atau mungkin dia lupa, kemudian dia tertidur, ya, kemudian dia bangun, dan ketika dia bangun azan subuh sudah berkumandang, ya, tentunya dia tidak dapat melakukan salat witir, ya, maka dia boleh mengganti atau mengqadha salat witirnya, yaitu sebelum matahari berada di posisi tengah, ya, atau sebelum masuknya waktu zuhur, atau yang lebih tepatnya ketika masuknya waktu duha, ya, maka boleh diqadha salat witir pada waktu salat duha atau sebelum matahari berada di posisi tengah. Akan tetapi yang perlu kita tandai bahwasanya ini khusus untuk orang yang terbiasa melakukan salat witir. Jangan kita mentang-mentang bisa diqadha salat witirnya kita lakukan pada waktu duha terus menerus, ya, tidak. Akan tetapi di sini dikhususkan untuk orang yang terbiasa melakukan salat witir, ya, berarti mungkin cuma sekali-sekali, ya, tidak bisa dilakukan untuk keseringan. Kemudian yang selanjutnya, apa hukum, ya, melaksanakan salat tarawih lebih daripada 11 rakaat, ya, apa hukumnya daripada melaksanakan salat tarawih lebih daripada 11 rakaat. Ya, di sini disebutkan bahwasanya para ulama, ya, sepakat bahwasanya boleh melakukan salat malam, ya, atau salat tarawih lebih daripada 11 rakaat, ya, sebagaimana para ulama telah mengatakan demikian. Seperti contoh mazhab Maliki mengatakan, ya, bahwasanya para ulama sepakat, ya, tidak ada batas atau ukuran dalam salat lail, ya, ataupun salat malam ataupun salat tarawih juga, ya. Mereka juga sepakat bahwasanya salat lail ini adalah hukumnya sunnah, ya, siapapun yang mau memanjangkannya maka boleh, ya, memanjangkannya dengan cara berdiri dan juga sedikit dalam pada jumlah rakaatnya, ya, dan siapapun boleh untuk memperbanyak ruku dan juga memperbanyak sujud, ya. Secara di sini kita disebutkan bahwasanya mazhab Maliki mengatakan salat sunnah ini atau salat malam ini adalah hukumnya sunnah, ya, yang berarti boleh bagi kita sekalian untuk menambahnya, ya, yang kena di sini adalah salat sunnah, ya, beda halnya dengan salat wajib, ya. Kalau salat wajib, ya, dia tidak boleh ditambah maupun tidak boleh juga dikurangi. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sebutkan permasalahan yang selanjutnya, yaitu hukum ta'qib. Apa itu ta'qib? Ya, sebagaimana Ibnu Qudamah mengatakan atau menjelaskan apa itu ta'qib, ya, bahwasanya ta'qib adalah salat sunnah berjamaah lagi, ya, setelah salat sunnah tarawih, ya, dengan jamaah yang sama atau salat tarawih lagi di jamaah yang lain, ya. Berarti orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, ya, ketika melaksanakan salat tarawih, ketika selesai melaksanakan salat jamaah, dia melakukan salat berjamaah lagi, baik itu dengan jamaah yang sama ataupun, ya, dengan jamaah yang lain. Di sini Ibnu Qudamah menyebutkan dua model, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu ada suatu jamaah yang salat tarawih di awal malam, kemudian ketika di akhir malam mereka salat tarawih lagi, ya, mereka salat tarawih lagi. Kemudian model yang selanjutnya, ada suatu jamaah, ya, dia melaksanakan salat tarawih di awal malam, kemudian ketika di akhir malam dia melaksanakan salat tarawih lagi dengan jamaah yang lain, ya, dengan jamaah yang lain. Di sini disebutkan bahwasanya jika seseorang tersebut melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, kemudian ketika di akhir malam dia ingin melaksanakan salat tahajud, ya, akan tetapi dilaksanakannya dengan cara bersendirian, ya, atau tanpa berjamaah, maka para ulama sudah sepakat hal ini diperbolehkan, ya, hal ini diperbolehkan jika dia menambahnya dengan sendiri. Akan tetapi yang diperselisihkan di sini yaitu ketika dia menambah salat tarawihnya, akan tetapi dia menambahnya dengan cara, ya, dengan cara berjamaah lagi, ya. Di sini disebutkan ada dua pendapat, ya, ada yang mengatakan sebagian membolehkannya dan ada juga yang mengatakan sebagian membencinya atau memakruhkannya, ya. Pendapat yang memakruhkan
ta'kib ini ya datang daripada Qatadah ya. Qatadah dan juga Al-Hasan ya. Kenapa Al-Hasan memakruhkan ta'kib ini ya? Karena ta'kib ini memberatkan orang-orang ya, memberatkan orang-orang ya, karena di awal malam dia sudah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kemudian di akhir malam dia melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah lagi. Itulah kenapa Al-Hasan mengatakan bahwasanya ta'kib ini adalah hukumnya makruh ya, sebagaimana beliau mengatakan siapa yang memiliki kekuatan maka hendaklah ia lakukan sholat malam sendirian ya, dan tidak dilakukan bersama orang-orang ya. Dan juga beliau mengatakan la tamillun nas ya, dan janganlah kalian membuat orang-orang merasa bosan ya. Dan juga pendapat ini diambil oleh sebagian Hanafiyah ya, sebagaimana Al-Kasani mengatakan bahwasanya jika mereka selesai melaksanakan sholat tarawih kemudian mereka ingin lagi melaksanakan sholat tarawih, maka dilakukan dengan sendiri-sendiri ya, tidak dilakukan secara berjamaah, karena sholat yang kedua adalah sholat sunnah mutlak ya, dan sholat sunnah mutlak yang dilakukan secara berjamaah adalah hukumnya makruh atau dibenci. Itu tadi pendapat yang mengatakan bahwasanya ta'kib ya adalah hukumnya makruh. Tetapi ada juga yang mengatakan ini diperbolehkan ya, yaitu datang daripada pendapat Anas bin Malik ya, dan juga mayoritas para fuqaha ya, di mana Anas bin Malik mengatakan tentang ta'kib ini bahwasanya tidak mengapa ya, karena mereka kembali kepada kebaikan ya yang mereka harapkan dan juga berlepas diri daripada keburukan yang mereka takuti. Kemudian juga Ibnu Rajab mengatakan wa aktsarul fuqaha ala annahu la yukrahu bihalin ya, bahwasanya mayoritas fuqaha berpendapat bahwasanya at-ta'kib tidaklah makruh sama sekali ya. Wallahu taala alam. Pendapat yang paling rajih di sini bahwasanya at-ta'kib yaitu ketika seseorang sudah melaksanakan sholat tarawih kemudian dia melaksanakan lagi di akhir malam secara berjamaah, maka tidak menjadi masalah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.